Kita lanjutkan pertemuan ketiga ya, tentang statistika dasar. Kita masuk kepada histogram dan poligon frekuensi. Nah, untuk data berkelompok itu ada 3 cara penyajian data berkelompok. Yang pertama histogram, kedua poligon, dan ketiga OGIF. Kita masuk ke histogram. Perlu diketahui ya, tepi bawah itu dikurang 0,5, batas bawahnya dikurang 0,5, kemudian tepi atasnya, batas atasnya ditambah 0,5. Contoh, tepi bawah kelas pertama itu 30 kurang 0,5 berarti 29,5. Tepi atas kelas pertama adalah 39,5. Tepi bawah kelas kedua adalah ya 40 sampai 49, berarti tepi bawahnya adalah 39,5, tepi atasnya adalah 49,5. Ya, dari tabel distribusi frekuensi ini kita akan membuat histogram tersebut. Nah, seperti ini caranya kita buat tepi kelasnya ya. Ini ya tadi ya, batas bawah, batas atas 29,5, 39,5. Ini 40 sampai 49 berarti dikurang 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,5 yang atas ya, 39,5 sampai 49,5. 50 sampai 59 berarti tepi kelasnya, bawahnya adalah 49,5, kemudian 59,5 dan seterusnya. Kemudian titik tengah. Untuk mencari titik tengah didapat dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 30 tambah 39, 69. Dibagi 2, 34,5. Seperti itu juga untuk kelas kedua, 40 tambah 49 dibagi 2, 44,5. Ya, dan seterusnya. Atau jika sudah mendapatkan titik tengah pada kelas pertama kan 34,5, maka untuk kelas selanjutnya ditambahkan oleh panjang kelas. Panjang kelasnya kan 10, berarti tinggal tambah 10 aja. 34,5 ditambah 10, 44,5 ditambah 10, 54,5 tambah 10, 64,5 dan seterusnya. Nah, frekuensinya ini dari soal yang diketahui ya, sama. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita buat tepi kelas pertama dan 29,5 ini 39,5 ya. Ingat bahwa sumbu X itu adalah nilai, kemudian sumbu Y-nya adalah frekuensinya ya. Nah, jadi kelihatan di sini ya, di kelas kedua tepi kelasnya 39,5 sampai 49,5. Jadi tepi kelas atas pada kelas pertama kan 39,5 merupakan tepi bawah pada kelas kedua. Jadi dia berhimpitan ya, sama di sini. Jadi tepi atas kelas pertama merupakan tepi bawah kelas kedua, seperti itu. Nah, begitu juga tepi atas kelas kedua merupakan tepi bawah kelas ketiga. Nah, jadi berhimpitan seperti itu ya, sampai di sini ya 89,5. Nah, kemudian kita buat frekuensinya. Dari 29,5 sampai 39,5 itu frekuensinya 2, kemudian 4, 8, 10, 5, 1. Nah, untuk poligonnya kita ambil dari titik tengah ya. Titik tengah pada kelas pertama 34,5, 44,5 dan seterusnya. Jadi kita buat titik tengahnya ya, 34,5, 44,5 dan seterusnya. Nah, ini adalah frekuensinya 2, 4, 8, kemudian 10, 6, 1 ya. Nah, jadi bisa saja ya, histogram dan poligon itu dibuat dalam satu gambar ya. Jadi kalau dibuat dalam satu gambar, tinggal dibuat nih titik tengahnya di sini ya, dibuat sebuah titik, kemudian dihubungkan oleh sebuah garis. Selanjutnya kita masuk ke tabel distribusi frekuensi kumulatif dan OGIF. Ya, jadi ada dua untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu kumulatif kurang dari dan lebih dari. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ya, kita ambil dari tepi atas ya. Ingat ya, kalau kurang diambil dari tepi atas, kemudian kalau lebih dari diambil dari tepi bawah.
Oke, ini contohnya ya. Ini diketahui sebuah tabel distribusi frekuensi. Kita akan membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ingat ya, kalau kurang dari diambil dari tepi atas. Nah, tepi atas kelas pertama 39,5. Tepi atas kelas kedua adalah 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, dan 89,5. Nah, perhatikan, kurang dari 39,5. Kurang dari 39,5 ada berapa frekuensinya? Ya, ada 2 ya. Kemudian kurang dari 49,5 berapa? Ya, ada 6 ya. 2 ditambah 4, 6. Begitu juga seterusnya. Kurang dari 59,5 adalah 6 ditambah tadi ya 2 ditambah 4 tambah 8 seperti itu, atau 6 ditambah 8 juga bisa seperti itu ya. Kemudian kurang dari 69,5 berarti ditambahlah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 10. Jadi 24. Kurang dari atau sama dengan 79,5 berarti 2 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 5, yaitu 29. Nah, yang terakhir kurang dari atau sama dengan 89,5 itu berarti ya semuanya ya. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 5 tambah 1, 30. Nah, untuk lebih dari, kita ambil dari tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas pertama 29,5, 39,5, 49,5 ya, 59,5, kemudian 69,5 dan 79,5. Nah, lebih dari atau sama dengan 29,5. Berarti siapa saja? Ya, semua ya. Semuanya seperti itu. Jadi 30 ya. Nah, kemudian lebih dari atau sama dengan 39,5. Berarti berapa? Ya, dari 4 ke 1 kan? 4 tambah 8 tambah 10 tambah 5 tambah 1 seperti itu. Ya. Kemudian lebih dari 49,5 berarti kelas ketiga kan? 8 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Gitu. Ya, jadi 24 dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat ogif. Ya, ogif itu ada ogif positif dan ogif negatif. Positif diambil dari tabel kurang dari, sedangkan negatif ya itu diambil dari lebih dari ya. Oke, kita lihat. Karena kita pertama mau membuat ogif positif, maka kita lihat tabel yang kurang dari. Ini tadi tabel kita ya. Jadi kurang dari 39,5 frekuensinya 2, 49,5, 6, 59,5, 14. Nah, kita buat seperti ini. Ini ya, 39,5, 2, 49,5, 6, 59,5, 14 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk ogif negatif kita ambil dari tabel lebih dari. Tabel lebih dari kita lihat lagi di sini ya. Nah, ini dia ya tabelnya. Nah, kita buat seperti ini. Ya, 29,5 itu 30, 39,5 28, 49,5 49,5 24 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ogif positif tadi. Ogif positif itu dari rendah kemudian frekuensinya ke tinggi seperti itu ya. Dari rendah naik naik naik. Kemudian ogif negatif dari tinggi kemudian turun. Ya, berkurang. Ini turun dia. Oke, itu saja untuk materi tentang penyajian data ya. Hari ini kita tuntas untuk materi penyajian data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.